Dari sebelah kanannya Bu Sylvia itu ada satu sosok. Wujudnya cuman hitam doang sih. Jadi baru nongol kepalanya dan matanya tuh putih melotot ngeliatin ke Bu Sylvia. Dan sosok itu kayak entah marah atau apa gitu. Dan ada satu momen di mana lampu itu berkedip lagi gitu ya. Dan tiba-tiba di belakangnya Bu Sylvia ini tuh udah banyak gitu sesuatu di sana. Dibilang bentuknya manusia juga bukan, dibilang bukan juga kayak manusia. Halo teman-teman, di video kali ini akan menceritakan pengalamannya Rasya di tahun 2000-an ketika dia masih bekerja sebagai salah satu penyiar radio ya, di salah satu kota yang ada di Jawa Tengah. Dan di tahun itu Rasya mengalami sebuah kejadian aneh nih di studio radio tersebut. Buat teman-teman yang ingin berbagi cerita maupun pengalaman horornya, bisa kirim ke email jalanmalamofficial@gmail.com dengan format audio maupun tulisan. Jadi Rasya itu sebenarnya adalah pembawa acara romantis gitu ya, dimana waktu itu dia sering nih nerima surat dari para pendengarnya. Dan biasanya lebih cenderung kayak curhat gitu, lebih ke percintaan gitulah. Dan Rasya ini di sana bakalan ngebawainnya itu kayak ngebawain sebuah diary dengan background musik romantis gitu ya. Lebih ke instrumen sih. Karena model konsep kayak gitu kan bikin audiens ini bisa gitu ya, terbawa suasana dengan ceritanya si Rasya. Cuman emang ada salah satu program acara di radio itu yang dibawain salah satu rekan kerjanya si Rasya yang temanya horor. Namanya horor gitu kan. Jadi acara itu adanya seminggu sekali nih. Cuman ada di malam Jumat aja. Udah berbulan-bulan gitu ya acara itu berjalan. Dan acara itu dibawain temennya Rasya, yaitu Rizky sama Andin. Dan biasanya mereka bakalan ngundang narasumber. Jadi narasumbernya langsung yang bakalan bercerita. Tapi waktu itu adalah malam Jumat yang beda nih dengan malam Jumat yang sebelum-sebelumnya. Karena disitulah di malam itu gitu ya, ada salah satu narasumber yang udah dihubungin sebelumnya, namanya Bu Sylvia. Dan ketika dihubungin pihak radio yang bermaksud buat ngundang sebagai narasumber langsung, si Bu Sylvia ini malah kaget. Loh, saya itu nggak pernah ngirim apa-apa ke sana. Emang saya tahu kejadian itu, tapi saya nggak pernah tuh ngirimin cerita, apalagi nyantumin nama saya, nomor telepon, atau segala macem. Dari pihak radio jelas kaget dong. Tapi akhirnya mau nggak mau ya di cancel. Tapi beberapa hari kemudian gitu ya, tiba-tiba Bu Sylvia ini hubungin nih ke pihak radio lagi. Dan beliau bersedia buat nyeritain kisah horornya. Akhirnya dia pun datang gitu ya malam Jumat itu. Dia datang sama anaknya waktu itu. Dan Bu Sylvia ini usianya kisaran 50 tahunan nih. Dia punya anak beberapa gitu ya. Dan suaminya ini orang Tionghoa. Jadi malam Jumat itu Bu Sylvia datang ke studio radio itu. Dan kebetulan si Rasya lagi ada di sana nih. Nah, acaranya itu kan mulainya jam 10 malam gitu ya. Bu Sylvia udah datang nih sekitar jam 9 malam. Mereka sempat ketemu gitu. Emang ada sesuatu yang agak sedikit aneh. Rasya sendiri seneng sebenarnya ngelihat Bu Sylvia ini. Karena ternyata orangnya jauh lebih cantik dari apa yang dibayangin sama dia. Soalnya ceritanya sendiri kan sempet nyebar gitu ya di radio itu. Sempet jadi obrolan gitu. Karena ada narasumber yang gak ngakuin nih kiriman ceritanya gitu kan. Wah, kalau ini sih kayaknya bukan orang sembarangan, Mbak, kata Rasya ke Andin yang bawain sesi horor. Setelah ngomong kayak gitu, Rasya pamit nih pulang, nggak ngikutin sesi tersebut.
Akhirnya dimulai tuh acara. Nah, awal acara aja itu katanya udah ada sesuatu yang aneh. Nggak tahu kenapa, tiba-tiba yang namanya lampu studio itu sempet nyala mati gitu. Dan ini tumben banget tuh. Sebelumnya, selama Andin sama Rizky jadi penyiar di radio itu gitu ya, belum pernah tuh ngalamin hal kayak gitu. Kalaupun mau mati, ya mati aja gitu. Dan rusak. Tapi ini tuh enggak. Dan sepintas, Andin sempet tuh ngelihat ke Bu Sylvia gitu ya. Dan di sana Bu Sylvia tadi tuh kayak kelihatan banget gitu kalau beliau ini lagi resah. Gerak-geriknya Bu Sylvia tuh sering mainin kuku jarinya gitu. Kayak orang yang lagi gugup. Dan mereka tuh ngeh, ini pasti ada sesuatu nih. Tapi cuman dipikirin doang gitu ya. Terus tiba-tiba lampu itu normal lagi. Akhirnya acara pun dimulai. Dan kejadian itu sempat diceritain juga nih ke pendengar gitu ya. Dengan hal-hal ganjil yang terjadi sebelum mereka siaran. Dan ketika cerita udah mulai ngalir gitu ya, di tengah-tengah cerita tiba-tiba kecium nih bau wangi yang masuk. Itu pun disampaikan juga di radio. Si Rizky tanya ke Andin, "Din, kamu nyium ini nggak sih? Ada bau wangi yang tiba-tiba." Dan yang nimpalin malah Bu Sylvia tuh. "Iya, bau wangi. Karena yang kita omongkan itu dateng." Andin sama Rizky sempet diem tuh. Dan itu emang bener-bener bikin suasana lebih horor lagi kan. Lebih tegang lagi gitu. Sampai akhirnya tiba-tiba Bu Sylvia ini bertingkah aneh. Dan itu kayak lebih mirip orang kerasukan. Dan dia nyeritain dengan versi yang lainnya tuh cerita. Bukan versinya Bu Sylvia lagi. Di situ si Andin sama Rizky udah panik tuh. Anaknya Bu Sylvia juga udah manggil-manggil sambil megangin ibunya. "Bu, inget Bu, Ibu pulang ke sini. Bu, pulang Bu, pulang." Andin sama Rizky jadi makin panik kan ya. Mungkin kejadian itu ada tuh terjadi sekitar 3 menitan. Dan akhirnya Bu Sylvia sadar lagi. Terus bilang ke anaknya, "Kenapa nak? Kenapa? Ibu tadi kayak biasanya Bu. Kayak gitu." "Oh ya? Maaf ya. Maaf ya Mbak Andin. Maaf ya. Saya emang sesekali kayak gini kalau lagi ngomongin sesuatu yang berhubungan dengan ini. Sesuatu yang lagi kita omongin ini." Dan tiba-tiba orang operator yang lagi ada di luar tuh tiba-tiba ngibrit gitu. Lari ke belakang. Yang namanya mixer dan yang lain-lain udah ditinggalin gitu aja. Rizky sama Andin kan makin bingung gitu ya. Ini lagi kondisi on air. Kalau misal minta close atau switch ke lagu atau iklan gitu kan susah ya. Dan itu masih on air nih kondisinya. Ya emang kalau kata Andin sama Rizky, konsepnya tuh apapun yang terjadi malam itu saat menceritakan cerita ini udah tetap online aja gitu. Cuman baru malam itu aja nih program acara tersebut benar-benar kerasa horornya. Akhirnya si Andin ngomong tuh ke Rizky, "Ki, tolong dong susulin itu mas operatornya." Rizky pun akhirnya keluar tuh dan dibawa masuk lagi mas-mas operatornya. Tapi gitu operatornya tuh kayak ketakutan gitu. "Ya udah gini aja deh mas, jenengan itu ikut masuk aja ke studio. Nanti kalau misalnya mau switch ya kita kode deh. Monggo mas, jenengan ceritain apa sih sebenarnya yang sedang terjadi." Sebelumnya si mas operator ini udah cerita ke Rizky gitu ya di luar tadi. Dan alasannya lari itu karena ketakutan dia. Akhirnya diceritain tuh apa yang dialamin sama mas operator ini. Tadi dia kan nunggu di luar gitu ya. Dia ngeliatin terus gitu. Dan di dalam tiba-tiba ada sesuatu tuh yang nongol di sampingnya Bu Sylvia. Dari sebelah kanannya Bu Sylvia itu ada satu sosok. Wujudnya cuman hitam doang sih. Jadi baru nongol kepalanya dan matanya tuh putih melotot ngeliatin ke Bu Sylvia. Dan sosok itu kayak entah marah atau apa gitu. Dan ada satu momen di mana lampu itu
berkedip lagi gitu ya. Cuman bentar sih. Dan tiba-tiba di belakangnya Bu Sylvia ini tuh udah banyak gitu sesuatu di sana. Sesuatu yang bentuknya udah bener-bener nggak jelas banget kalau menurut Mas operator ini. Dibilang bentuknya manusia juga bukan, dibilang bukan juga kayak manusia. Mereka tuh item-item dan mereka berdiri di situ. Semuanya ada 5 sosok di sana. Setelah diceritain kayak tadi, di situ Andin sama Rizky langsung mundur tuh. Gara-gara Bu Sylvia nih tiba-tiba tangannya nyengker meja sambil menggeram. Anaknya langsung refleks megang Bu Sylvia dan manggil-manggil kayak tadi. Tapi malah makin jadi tuh. Sampai mejanya tuh didorong hampir kelempar. Itu yang ada di atas meja yang namanya gelas minum dan yang lain-lain pada jatuh semua tuh. Di sana Rizky sama Andin juga ikut kejengkang. Begitu kejengkang, mereka ini samar-samar atau kayak secara sepintas gitu ya, ngelihat kalau Bu Sylvia ini lagi dipeluk sama beberapa sosok hitam. Dan ada satu sosok yang rambutnya itu panjang banget. Sampai akhirnya Bu Sylvia nih tenang lagi. Dan bingung kan, ini ada apa? Kok kayak gini ya? Kok kalian pada di bawah gitu? Andin sama Rizky nggak banyak omong tuh. Terus Rizky sama Andin ngasih kode ke operatornya. Mas, kita break sebentar ya. Si operator tadi keluar. Nah, waktu jeda iklan itu, Bu Sylvia cerita nih. Mas Rizky, Mbak Andin, mohon maaf ya kalau mengganggu kayak gini. Soalnya terus terang, itulah yang selama ini saya alami selama bertahun-tahun. Emang ceritanya gimana, Bu? Ya tadi itu yang saya ceritain. Dan ini tuh baru permulaannya aja, Mas, Mbak. Belum masuk ke cerita semuanya. Nah, acara itu kan sebenarnya durasinya sekitar 1 jam gitu ya. Dan waktu itu baru memakan waktu sekitar setengah jaman. Tapi udah ada kejadian-kejadian kayak gitu. Dan puncak-puncaknya tuh kayak gini. Mereka lagi ngobrol, tiba-tiba si Rizky nih megang tangannya Andin. Din, itu lihat deh. Di luar kaca studio, mereka berdua nih ngelihat ada satu sosok. Kayak kuntil anak gitu ya. Rambutnya panjang banget. Pakai daster putih. Dan dia tuh jalan mondar-mandir gitu. Dari satu ruangan ke ruangan yang lain. Termasuk operatornya juga ngelihat waktu itu. Akhirnya dinyalain lagi. Mereka on air nih. Diceritain lagi tuh sama mereka keadaan yang terjadi di studio ke para pendengar. Pada akhirnya gitu ya, sesi malam itu bukan atau nggak diisi sama ceritanya Bu Sylvia. Malah banyakan nyeritain kondisi yang terjadi di studio tuh malam itu. Dimana bener-bener kuat gangguannya. Sampai acara itu selesai gitu ya. Bener-bener Rizky sama Andi nih bingung dan heran gitu ngelihat penampakan buat pertama kalinya. Meskipun mereka ngebawain cerita horor selama ini, katanya belum pernah tuh sekalipun ngalamin kejadian horor yang benar-benar di depan mata. Akhirnya acara pun di stop waktu itu gara-gara Bu Sylvia kondisinya udah nggak memungkinkan. Makin lama Bu Sylvia nih makin lemes gitu saat diajak ngobrol. Dia udah mulai nggak konsen dan segala macem gitu. Acaranya pun akhirnya terpaksa di close. Terus Bu Sylvia diantar keluar studio. Dan waktu itu nelpon suaminya buat ngejemput. Akhirnya suaminya datang, mereka pamit pulang. Dan udah selesai malam itu. Udah segitu teman-teman ya. Cerita pengalaman temennya Rasya, yaitu Rizky sama Andin. Waktu mereka tugas di salah satu stasiun radio ngebawain sesi horor. Mereka ngalamin banyak kejadian mistis tuh selama siaran. Dan mereka ngebawain acara itu nggak sampai selesai gitu. Dan terpaksa mesti di close karena kejadian-kejadiannya udah makin lama makin parah tuh. Dan kondisi narasumber juga udah makin lemah dan nggak memungkinkan buat dilanjutin lagi.
Buat teman-teman yang ingin berbagi cerita maupun pengalaman horornya, bisa kirim ke email jalanmalamofficial@gmail.com dengan format audio maupun tulisan. Dan segitu teman-teman ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih buat para subscriber. Terima kasih yang udah like, udah nyempetin komen, dan share ke yang lainnya. Terima kasih banyak semuanya. Siapapun itu yang sekarang lagi sakit, semoga lekas diberikan kesembuhan. Dan siapapun itu, semoga kita selalu diberikan kemudahan dalam hal apapun gitu ya, termasuk kemudahan dalam hal rezeki, amin amin ya robbal alamin. Dan semoga kita selalu mendapatkan kemudahan untuk mencapai apa yang kita harapkan selama ini. Gitu ya teman-teman. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.